Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin amin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian jamaah subuh Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita bisa berniat i'tikaf dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan, kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita, dan semoga kita untuk selalu bisa lebih dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih kisah Nabiullah Nuh. Kalau kemarin itu pembahasan kita sampai Nabiullah Nuh membuat kapal, jadi dikatakan para pembesar atau para orang-orang kaya dari kaum Nabiullah Nuh, yang mana itu sebuah ejekan kepada Nabiullah Nuh. Dulu kamu menjadi nabi, sekarang kamu menjadi tukang kayu, karena Allah memerintahkan Nabiullah Nuh untuk membuat kapal. Nah, ini sebelum kita melanjutkan cerita bagaimana dengan tenggelamnya kaum Nabiullah Nuh. Dalam surah Nuh juga diceritakan. Nah, jadi ulun ambil untuk subuh ini ke surah Nuh. Yang biasa kita baca itu surah Hud. Nah, di surah Nuh ini menjelaskan bagaimana upaya Nabiullah Nuh di dalam berdakwah dengan berbagai macam cara untuk memberikan penjelasan agar umat Nabiullah Nuh mau beriman kepada Allah. Tapi dasar umatnya juga luar biasa, membangkangnya. Itu sangat luar biasa. Nah, makanya di sini kita ambilkan beberapa ayat, nanti kita ambil dari surah Nuh ini, cerita langsung dari surah Nuhnya. Nanti setelah itu cerita tenggelamnya itu di surah Hud. Itu. Jadi kata Nabiullah Nuh menyatakan, qala ya qaumi inni nadhirul lakum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Jadi ujar Nabiullah Nuh, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini memberikan peringatan kepada kalian, memberikan nasihat kepada kalian. Dan yang kusampaikan ini adalah perkara yang benar. Nadhirum mubin, peringatan yang jelas. Artinya kalau kalian beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, niscaya ini keselamatan buat kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Jadi kata Nabiullah Nuh menyatakan, hendaklah kalian menyembah Allah. Ani'budullah wa'budullaha wahdah. Hanya kepada Allah sajalah kita menyembah. Watruku maharimahu, dan tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu ma'asimahu, dan jauhilah daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ati'uni fima amartukum bihi min ta'atillah. Hendaklah kalian mentaati aku, ujar Nabi Nuh, sebagaimana yang mana Allah perintahkan aku kepada kalian untuk berbuat taat kepada Allah, yaitu tarku ibadatil awsan
wal asnam. Hendaklah kalian meninggalkan peribadatan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Yaghfir lakum min dzunubikum. Nah, innakum in fa'altum ma amartukum bih. Kalau kalian ini aja Nabi Nuh mau melaksanakan apa yang kuperintahkan sebagaimana itu perintah Allah, yaghfir lakum, niscaya Allah yamhullahu ankum dzunubakum allati iftarabtumuha. Niscaya Allah ampuni dosa kalian, apa-apa yang kalian lakukan selama hidup kalian. Min dzunubikum, atau dari dosa-dosa yang kalian kan lakukan sebelum Islam. Dosa apa saja yang kalian lakukan sebelum kalian masuk Islam, sebelum kalian menyembah Allah, semua dosa-dosa yang dilakukan sebelum itu niscaya Allah lenyapkan, niscaya Allah hapuskan, kata Nabiullah Nuh. Wa yuakhirukum ila ajalim musamma. Allah akan memanjangkan umur-umur kalian. In ata'tum rabbakum, jika kalian mentaati Tuhan kalian, Allah panjangkan ila waktin, pada waktu yang sudah dikatakan muqaddarun wa muqarrarun, waktu-waktu yang sudah ditentukan menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ma'at tamattu'i bil hayatis sa'idati wal 'aisyir raghid. Bersama kalian bisa panjang umur, bisa menikmati kehidupan dengan bahagia. Ini yang dianjurkan oleh Nabiullah Nuh. Pokoknya di sini diceritakan berbagai macam cara Nabiullah Nuh ini untuk mendakwahi mereka. Jadi melihat daripada surah Nuh ini, pokoknya dengan cara sembunyi-sembunyi sudah jua, dengan cara terang-terangan sudah jua. Kalau dengan cara sembunyi-sembunyi lebih maslahat, iya jua. Kalau dengan cara terang-terangan lebih baik, iya juga. Semuanya ditempuh oleh Nabiullah Nuh di dalam mendakwahi daripada umat-umat sidin. Nabiullah Nuh ini pakai umur sidin dikatakan dalam Al-Quran ini 950 tahun umur sidin. Sidin diangkat menjadi nabi ketika umur 450 tahun. Jadi berdakwah Nabiullah Nuh ini kurang lebih 500 tahun berdakwah, Pak. Kita kalau bayangkan Pak, 500 tahun sidin berdakwah. Dari 500 tahun sidin berdakwah itu pengikut sidin kan sampai 100. Nah ini luar biasa. Padahal Nabiullah Nuh ini adalah dikatakan sebagai khatibul anbiya, orang yang paling hebat dakwahnya, orang yang paling hebat bicaranya, orang yang boleh dikatakan singa podium lah sidin itu. Khatibul anbiya, berbicara sidin luar biasa, kalau sidin ceramah luar biasa. Tapi jamaahnya ini, umatnya ini lebih hebat lagi membangkangnya. Sampai di sini dikatakan Nabiullah Nuh hampir putus asa mendakwahi baik. 500 tahun berdakwah, nang mau umpati sidin itu kada sampai 100. Nang kayak Pak. Itu jakannya wah ini Pak buka sekolahan karena mendaftarnya nih toh. Kalau umat Nabi Muhammad, ya Allah, di masjid ada majelis, dah ramai yang datang puluhan sampai ratusan. Begitu nyaman berdakwah. Nabiullah Nuh berdakwah dengan berbagai macam cara tadi. Dengan cara diam-diam iya jua, dengan cara terang-terangan iya jua. Kalau ini lebih baik dengan cara diam-diam saya lakukan. Kalau dengan terang-terangan lebih maslahat, terang-terangan saya lakukan. Semuanya itu ditolak. Bagaimana sikap daripada umat Nabi Nuh, Nabiullah Nuh? Makanya di sini dikatakan ujar Nabiullah Nuh, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru istikbara. Ini menyatakan, jadi menyatakan kullama da'autuhum ilal iqrari biwahdaniyatillahi wa ma'wal amali bi ta'atillah. Setiap aku dakwahi ujar Nabiullah Nuh, ku ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk menyatakan tidak ada yang menciptakan alam ini Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan yang memberikan manfaat dan mudarat kepada kita semua, itu Allah. Mari kita beramal, berbuat taat kepada Allah.
liyakuna sababan fi maghfirati dzunubihim, agar Allah mengampuni dengan mentauhidkan Allah, dengan taat kepada Allah. Ini salah satu sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ditaghfirallahum. Tapi bagaimana sikap mereka? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum. Didawahi pai masing-masing, nah nutupi telinga. Coba biar mun orang tuh didawahi telinga ditutupinya. Apa mendengar? Itu pertama kada mendengar, yang kedua itu meremehkan, yang menyampaikan. Jadi jangan bilang bila kita disampaikan dakwah tutupnya karena mendengarnya. Jadi nak ibu pandir di hadapan sapi daun kambing lagi pak itu. Ya dulu jangan buka sekolahan, buka pesantren itu kada ada mendaftarnya. Zaman ini kita coba masya Allah buka pesantren, buka sekolahan agama. Ya Allah membludak sampai kada kau menerima lagi pesantren-pesantren, kada kau menerima lagi sekolah-sekolah yang berlabelkan Islam. Saking ketakutannya orang wayah ini dengan hidup zaman akhir di akhir zaman ini, padahal zaman Nabi Nuh lebih dahsyat lagi baik. Makanya sering ulun katakan, kalau zaman kita wayah ini paling-paling diujinya diganggu orang, disakiti orang, kada baduit, garing, itu aja. Kalau zaman-zaman Nabi dahulu iman ujiannya itu luar biasa baik. Iman langsung. Ninah je Nabiullah Nuh. Setiap kali aku berdakwah dan saban kali aku mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, ja'alu asabi'ahum fi ajanihim. Mereka menjadikan telunjuk-telunjuk mereka di telinga mereka. Maksudnya tutupinnya. Membuat tutup itu siapa? Nang kau mendengar lagi baik. Tujuannya apa? Saddu adzanahum li'alla yasma'u da'wati. Mereka menutup telinga mereka agar mereka tidak mau mendengar dengan dakwahku. Wastaghshaw siyabahum ghattu ru'usahum wa wujuhahum. Didakwahi langsung bakal lubut baik. Kepala ditutupi, muka ditutupi. Coba nak kayak pemedakwan gini. Ini umat Nabiullah Nuh. Makanya dia sidin tadi dikatakan dalam sini umur sidin sanatu alfin atau alfu sanatin illa khamsina. Umur sidin itu 900. Nah, kalau bahasanya gini baik. Umur sidin itu 1000 tahun kecuali 50. Itu bahasanya gitu baik. Maksudnya 1000 tahun kecuali 50 itu 950 tahun berdakwah sidin. Umur 950 tahun, 500 tahun sidin berdakwah, nang menerima nang mengumpati sidin berapa? Ada sampai 100, ada nang mendahkan 70 aja baik. Itu pun nang pengikut-pengikut sidin ini siapa? Orang-orang miskin, hamba sahaya, nang kada tapi berduit, nang sakit ekonominya. Sementara pemimpin orang-orang sugih, mana mau mereka menerima dakwah Nabiullah Nuh. Malah kemarin kan diceritakan kami mau beriman, usir tuh nang miskin-miskin itu. Oh, kan gitu apa bahasanya. Mang dasa bujur sampai kalau sudah dunia dakwah nih bain nang duduknya nang miskin-miskin, katiba duit, jarang ada bos duduk di sini. Maksudnya bos batu bara kah, bos minyak kah, bos apa jarang baik. Mungkin karena begini sibuk pala. Nah itu bang. Nah zaman Nabi Allah, ya Allah melihat nangka ini. Wastaghshaw siyabahum wa asarru istikbara. Terus mereka asarru istikbara istamarru alal kufri wa tughyan. Mereka terus menerus dengan kekufuran dan membangkang dan malah dengan kesombongan mereka dari imannya. Kada mau menerima dakwah daripada Nabiullah Nuh, mereka di dalam kesesatan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ayo itu Nabi Nuh berdakwah dengan cara diumumkan di tengah orang banyak, disampaikan terang-terangan. Kada mampan juga ayat ubah pang misalnya nih
kada mampan dengan terang-terangan bagagamatan bahasa sembunyian bada duaan babi bisik-bisikan tetap mereka kada menerima angke apa lagi. Nah itulah Pak Ai namanya petunjuk itu dari Allah. Makanya Nabiullah Nuh ini dikatakan Syekhul Anbiya. Ini juga memberikan hiburan kepada baginda Rasulullah. Jadi toh ujar Allah Ta'ala, kalau Rasulullah berdakwah ditolak oleh orang, kada dipercayai orang, kada diikuti orang, masih kada apa-apa dibandingkan dengan Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah ini ya Allah dakwah sidin. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dah jadi Nabiullah Nuh, ayolah mari kita sama-sama istighfar. Nah itu sudah berbagai macam cara, dengan berdiam, dengan cara lirih sudah juga, bagagamatan sudah juga, terang-terangan sudah juga, pokoknya habis cara. Makanya di sini kan diceritakan hampir Nabiullah Nuh itu putus asa mengharapkan iman mereka itu baik. Umat 500 tahun berdakwah, 70 ada namanya kan ya kata sampai 100 lah kesimpulannya. 500 tahun berdakwah. Nah kayak apa umatnya itu. Nah makanya karena sebelum kita menceritakan tenggelamnya, kita ceritakan dulu bagaimana dakwahnya Nabiullah Nuh di dalam surah ini. Nah jadi Nabiullah Nuh sudah wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sudah di Nabiullah aminu billah wa tubu 'alal kufri wal ma'as. Mari kita beriman kepada Allah, mari kita bertobat kepada Allah daripada kekufuran dan kemaksiatan. Fa inna rabbakum tawwabur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Yaghfiruz dzunub wa yaqbalut taubah. Dia ampuni dosa-dosa, dia terima taubat. Kalau sudah Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, yursilis samaa 'alaikum midrara yanzilul matar 'alaikum ghaziran mutatabi'an syadidal inkisab syadidan. Jadi kalau seandainya bukan kalau mereka mau menerima daripada dakwah Nabiullah Nuh dengan bertaubat, beriman kepada Allah, niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Yuksirukum amwalakum wa auladakum. Niscaya Allah banyakkan nanti anak-anak kalian. Niscaya Allah banyakkan rezeki-rezeki kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yaj'al lakum hada'iqal fasihah zatal ashjar muzillatil musmirah. Jadi ujar Nabiullah Nuh, kalau sudah Allah menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa kita, niscaya Allah buatkan kebun-kebun, maksudnya nanti kebun-kebun tumbuh subur, kemudian sawah-sawah akan menumbuhkan bahan makanan yang subur, yang luas dan lain sebagainya. Wa yaj'al lakum anhara tajri khilalaha. Nanti Allah bikinkan sungai-sungai yang mengalir di celah-celah kebun kalian itu. Dan ini Nabiullah Nuh memberikan motivasi untuk menerima dakwah. Tapi apakah mereka menerima? Ternyata tetap mereka tidak menerima. Ya deh, tutupnya telinganya, tutupnya kepalanya dan mukanya agar tidak mendengar dakwahnya Nabiullah Nuh dan agar tidak melihat daripada bepandernya Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan ini luar biasa pula. Cuma kesabaran sidin ini luar biasa. Nah, lalu Nabiullah Nuh, malakum la tarjunallahi waqara. Kenapa kalian itu wahai kaumku kada takutkan dengan kebesaran Allah? Tidak takutkah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Qala Ibnu Abbas, "Ma lakum la tu'azzimun Allah haqqa 'azamatih?" Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Nah, inilah karena mereka tidak menerima. Wa qad khalaqakum atwara. Sungguh Tuhan kalian itu menjadikan kalian atwara. Atwarum di sini dikatakan
wa qad khalaqakum fi atwarin mukhtalifah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian di dalam berbagai macam proses. Nah, proses kita kejadiannya. Pertama dikatakan kita diciptakan tauran nutfah wa tauran 'alaqah wa tauran mudghah ila sairil ahwal al-ajibah. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kita ini kan diciptakan oleh Allah Nabiullah Nuh dengan berproses. Pertama dulu proses dengan terjadinya air mani. Jadi ujar malaikat, ya Rabb nutfatan, wahai Tuhan sudah terjadi setetes air mani, disimpan air mani itu di alam rahimul matinun, di tempat yang sangat alam rahim yang sangat kokoh, itu selama 40 hari. Limbah itu ujar Tuhan, dia malaikat, ya Rabb alaqatan, wahai Allah sudah terjadi segumpal darah. Alaqah. Alaqah itu kan asalkannya alaqa yu'alliku alaqatan. Alaqah itu menempel, bergantung. Nah, darah, segumpal darah itu dikatakan alaqah karena dia sering menempel. Nah, darah yang bergumpal itu diandak tuh menempel. Maka dikatakan alaqah. Wahai Tuhan sudah terjadi segumpal darah. Darah diciptakan Tuhan itu 40 hari. Ya Rabb mudghatan, wahai Tuhan sudah terjadi dengan mudghah, segumpal daging. Nah, jadi proses ini Nabiullah Nuh yang menyatakan kita ini dan Nabiullah Nuh diciptakan dari nang hina, nang menciptakan ini siapa? Allah. Kenapa masih kada beriman dengan Allah? Tuh, nah kita diciptakan dari setetes air mani, disimpan di alam rahim nang kokoh 40 hari. Kemudian terjadi segumpal darah 40 hari. Terjadi segumpal daging 40 hari. 3 kali 40 120. 120 itu sama dengan 4 bulan. Falamma aradallahu ayyaqdiya khalqah, ketika Allah ingin menyempurnakan penciptaan makhluk, lalu ujar malaikat, ya Rabb wahai Tuhan, famal rizqu, nang kaya apa rezekinya, famal ajalu, nang kaya apa dengan ajal usianya, sa'idun am syaqiyun, apakah dia ini termasuk orang yang bahagia ataukah dia termasuk orang yang sengsara. Nah, di sini jelung katakan kemarin Pak, husnul khotimah dengan su'ul khotimah itu sudah tercatat sebelum kita lahir. Kita kan berdoa kalau ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, gitu kan. Malah itu sebuah doa yang dikatakan oleh ulama, doa yang sangat dibenci oleh asyaitonul la'in. Syaitan sangat benci dengan doa itu. Jadi ujar syaitan atau iblis bila ada orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Qala syaitan, ujar syaitan, telah dipatahkan tulang punggungku. Nah, itu syaitan mengatakan, telah dipatahkan tulang punggungku alladzina yad'una Allah Ta'ala husnal khatimah, yaitu kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah husnal khatimah. Artinya mudah-mudahan kesudahan umur kita itu dengan husnul khatimah. Kusima zahril ladzi yad'u Allah Ta'ala husnal khatimah. Sungguh telah dipatahkan ujar tulang punggungku orang yang berdoa kepada Allah dengan husnul khatimah. Kenapa? Syaitan berupaya semaksimal mungkin untuk menyesatkan seorang hamba. Syaitan berupaya untuk mengkelabui seorang hamba dengan tipu dayanya, dengan muslihatnya agar hamba ini terjerumus dalam sebuah dosa. Tapi begitu dia berdoa, nas'alukallahumma rabbana husnal khatimah, ya Allah sudahilah umur kami dengan husnal khatimah. Seolah-olah upaya syaitan untuk menggoda manusia itu disia-sia. Makanya dikatakan telah dipatahkan tulang punggungku ujar syaitan. Nah, jadi bagus kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nah, ini. Tapi tadi di hadis itu riwayat Bukhari Pak. Au kama qala. Asyaqiyun am sa'idun ya Rabb?
bagaimana ya Allah manusia yang diciptakan ini, dia bahagia apakah sengsara? Bahagia husnul khotimah, sengsara su'ul khotimah. Jadi sebelum kita lahir di muka bumi itu sudah ada catatannya Pak. Misal, nama Fulan bin Fulan, umur sekian, rezeki sekian, tulisannya su'ul khotimah. Itu bahasa itu sabaqahul kitab atau kitab nang mendahului. Kan kita ini diciptakan tupai oleh Allah itu tadahulu kitanya kah, tadahulu kitabnya kah? Kita nih. Kan kita ada kitab masing-masing loh. Tadahulu catatannya kah? Tadahulu kitanya kah? Catatannya kalau, nah, si Fulan sembahyang di Masjid Al-Falah jam sekian, itu sudah catatannya Pak. Nah. Jadi kita itu sudah ada catatannya sul khotimah dengan husnul khotimah. Makanya sebuah hadis yang merisaukan para ulama, ujar ulama, ada orang berbuat amal soleh, sekalinya kitabnya tertulis su'ul khotimah, sabaqahul kitab, kitab yang mendahulunya, maksudnya catatannya itu sudah ada. Lalu di akhir hayat menggawi gawian ahli nar, fayadkhulun nar, sehingga dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Ada lagi orang gawiannya maksiat, tapi kitab Allah mendahuluinya, di situ tertulis dia husnul khotimah. Lalu di penghujung hayatnya menggawi gawian amal kebaikan. Fayamut, lalu dia meninggal dunia, dakhala al jannah, dia masuk surga. Padahal antara dia nang si Fulan tadi itu napa? Nang berbuat amal soleh, antara dia dengan surga itu tinggal sehasta, ujar Nabi. Si Fulan dan ahli maksiat tadi antara dia dengan neraka tinggal seasta, tapi kitab sudah mendahulunya husnul khotimah, meninggal dia husnul khotimah. Nah ini yang merisaukan ujar ulama. Makanya kita nang beramal saleh, nang rajin melakukan salat, zikir, majlis taklim dan lain sebagainya. Jangan merasa diri bangga, aku ini sudah siap mati. Jangan, belum tentu. Yang kedua, kita ketika melihat manusia berbuat yang kada baik, dia berbuat maksiat, berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran, jangan sampai kita menyambatinya. Kita sendiri belum tentu husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Begitu juga si Fulan itu, siapa tahu memang catatannya sudah ada husnul khotimah. Di penghujung hayatnya, ia menggawi amal saleh, bertobat kepada Allah, diampuni dosanya, mati masuk surga. Nah lalu permasalahannya kayak ini Pak. Nama Fulan bin Fulan, tulisannya su'ul khotimah. Kira-kira menurut pian beribadah kah? Sudah bertulisan su'ul khotimah. Beribadah ada? Ayo. Hah? Pakai apa ibadah bimat-imat lah. Nah ini perlu kita tahu ini. Ujar umur, ketentuan Allah tidak bisa dirubah dengan doa dan usaha manusia. Itu doa manusia dan usaha manusia. Ketentuan Allah, takdir Tuhan itu tidak bisa dirubah dengan doa dan usaha manusia. Mun Allahnya pang merubah bisa lah. Nah, mun nangka itu makanya ujar Nabi, i'malu ba'amal. Nah, jadi Nabi ba'amal. Makanya ujar Rabiatul Adawiyah, ya Rab, ulun berbuat taat kepada pian, menyembah kepada pian, beribadah kepada pian, bukan ulun takut neraka dan juga bukan ulun mengharapkan surga. Yang penting ulun mendekatkan diri kepada kalian, menghambakan diri kepada Engkau ya Allah. Mun sudah menjadi hamba Allah, adakah Allah yang menyiksa hambanya?
Nah, jadi kalau kita ibadah, istilahnya tuh su'ul khotimah, husnul khotimah. Nah, kalau saya dipikirkan tuh penting ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Mau tulisannya su'ul khotimah kah, mau husnul khotimah kah, yang penting ibadah menjadi hamba Allah. Kalau juga mungkin tertulis baik sul khotimah, ya Tuhan, ini ternyata hambaku ini walaupun tulisannya sul khotimah, tapi dia ibadahnya kuat, mendekatkan diri kepada Allah, pasrah dan berserah diri kepada Allah. Mungkinkah Allah mengazab hambanya? Itu bisa dihapus Tuhan Pak menjadi husnul. Jadi beribadah aja. Bagi kita orang Tuhan nih Pak, ya Allah. Bagus saja rancakan majelis, walaupun duduk mengantuk, ada apa-apa Pak duduk di majelis Tuan Guru dapat pahala. Yang penting kita mudah-mudahan ulun ya Allah berzikir kada kuat lagi, sembahyang batis grepekan, baca Quran mata kepena kada kelihatan. Ayo udah duduk di majelis, duduk di masjid, niat i'tikaf, mendengarkan ceramah, kadang-kadang mendengar, kadang-kadang tidak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Apa dah Pak? Apalagi digawe Tuhan ini sudah. Makanya bagus saja banyak majlis di masjid ini. Kada paham juga, marah paham, kada paham, duduk aja Pak. Soalnya orang duduk di masjid, ujar Nabi, siapa yang masuk masjid, kemudian dia diam di masjid dalam keadaan tidak berhadas. Berhadas di dua mana? Berhadas dalam arti tidak batal wudu. Hadas di sana dalam arti la yatahaddatsu an umuri dunya al manhiyah. Kada berpandir urusan dunia yang terlarang. Apa aja malaikat di masjid menyatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah kasih sayangi dia. Walaupun tadi duduk tak guring-guring, malum orang tua dia pengguringan baik. Nah ini Pak, jadi kita biar umur ini barokah. Mbah ya, cuma bagusnya jangan guring Pak, itu bagusnya. Bagusnya jangan guring Pak. Ya dulu jangan sekolah tuh kada naik-naik kelas 1 berumuran. Nah itu. Cuma bagus Pak, bagus. Dan Tuan Guru tumbuh motivasi kada apa pian niai kayai, yang penting duduk di masjid mendengar majlis taklim, insyaallah Allah mampuni dosa pian, insyaallah mampuni. Nah ini Pak, ya Allah ya Rabb. Nah jadi Nabiullah Nuh dia mengatakan ayo jasidin kita bertaubat. Nah wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Allah menjadikan kalian beberapa fase, air mani, segumpal darah, segumpal daging, baru hidup. Mbah hidup, mati pulang, mbah mati, hidup pulang. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawabannya di dalam kehidupan. Dan ini dakwah daripada Nabiullah Nuh. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Adakah mereka melihat kayak apa Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi ini 7 lapis itu nah. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Dialah Allah yang menjadikan bulan pada langit-langit itu nur cahaya. Wa ja'ala syamsa siraja, menjadikan matahari sebagai sirat, sebagai lenteranya, sebagai lampunya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah tumbuhkan di muka bumi tumbuh-tumbuhan. Itu sebenarnya sudah cukup buat kita. Siapa yang mengadakan itu, yang menciptakan langit 7 lapis, kecuali tiada lain Allah. Yang menyinari langit yang 7 lapis itu di malam hari dengan adanya bulan Allah. Yang menerangi bumi yang ada di muka bumi ini dengan mataharinya Allah. Jadi maksudnya itu, kenapa masih menyembah patung-patung?
Kenapa masih menyembah berhala-berhala? Malah mereka berwasiat, tuh jangan kada ingat dengan berhala-berhala itu. Itu daripada umat Nabiullah Nuh. Jadi luar biasa Pak di sini. Jadi ada beberapa patung-patung dan beberapa berhala-berhala yang diwasiatkannya kepada anak cucunya, jangan sampai kada ingat untuk menyembah 5 macam berhala. Itu di mana itu ada tuh Pak? Dikatakan oleh kaum Nabiullah Nuh. Jadi jangan meninggalkan itu. Jadi ini sudah peninggalan nenek moyang bahari. Sebaharian kita menyembah ini. Itu daripada umat Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini. Qala Nuh, Rabbi innahunna asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Jadi ujar Nabiullah Nuh, innahum asawni, sesungguhnya mereka itu ya Allah disampaikan dakwah, didustakannya, tetap berbuat maksiat, wattaba'u, dan kemudian mereka mengikuti. Nang diikuti itu siapa? Wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nang diumpati orang-orang nang mana kita mengumpatinya itu yaitu para pemimpin, para orang-orang kaya nang kada menambah dengan harta mereka, kada menambah dengan anak-anak mereka. Fa khalaqu hasru sa'adatad darain, itulah nang menghancur dan menjadikan mereka kerugian yang luar biasa untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini nang diumpati. Mengumpati para pemimpin, mengumpati para orang-orang kaya, ini menambahkan harta kita kada jua, menambahkan anak-anak kita kada jua. Wa makaru makran kubbara. Nah, mereka berbikin makar, mereka membuat tipu daya untuk mengelabui daripada para pengikutnya. Sampai mereka berkata, wa qalu la tajarunna alihatakum. Jadi mereka berkata, la tajarunna alihatakum wala tajarunna hudaw wala suwa'a wala yagusa wala wa ya'uqa wa nasra. Diwasiatkannya Pak Ai pulang. Jadi dikatakan ujar para pemimpin-pemimpinnya, tuh najabaganya jangan kalian tinggalkan secara khusus nang sudah kita sambah sebaharian, nang sudah kita bermunajat sebaharian kepada al-asnam al-khamsah, 5 macam daripada sembahan-sembahan berhala mereka. Yang pertama wuddan, yang kedua suwa'an, yang ketiga yagus, yagus ini penolong, yang keempat ya'uq, yang kelima nasra. Ini pesan daripada para pemimpin-pemimpin kaum Nabiullah Nuh. Nah ini waqad adallu katsira. Jadi Nabiullah Nuh menyatakan waqad adalla kubara'uhum, sungguh mereka para pemimpin mereka ini telah menyesatkan daripada orang-orang banyak. Wala tajidiz zalimina illa dhalala wala tajiduhum ya Rabb. Wahai Tuhan, tidaklah bertambah kesesatan mereka dan tidaklah bertambah permusuhan mereka, melainkan semuanya itu dolalan fauqa dalalihim, kesesatan di atas kesesatan. Maksudnya ini kesesatan kuadrat. Nah ini, jadi mereka sampai demikian, la yu'min min qaumika illa man qad aman. Jadi mereka tidaklah menerima dakwah daripada Nabiullah Nuh kecuali nang beriman. Siapa nang beriman? Ya Allah, ya tadi orang-orang miskin, hamba sahaya, umat tuhuknya sin berdakwah pala 500 tahun. Nah ini Pak ya julun, ini pelajaran dia buat kita. Lu menasihati di lunjong Bang. Jadi kalau pengajian telah ada hadir 4 5, sabar aja Nabiullah Nuh tuh Bang. Ayo nang 4 5 ini mudahan Allah memberikan hidayah. Sabar, Nabiullah Nuh 500 tahun berdakwah, kada sampai 100 pengikutnya. Nah jadi kita kalau pengajian sedikit gak banyak kak sama aja. Maka malah ya Allah,
Sudah saya sampaikan dahulu, aku jan Nabiullah Nuh menyampaikan dakwah nih kada minta upah, memberikan nasihat nih kada minta upah, mau beriman aja syukur benar. Ini bukan lagi masalah beriman dan apanya, malah disambut dengan cercaan, dicaci maki, didustakan, macam-macam caranya. Didakwahi telinganya ditutup, didakwahi kepala mukanya ditutup, biar tidak mendengar dan tidak melihat dengan dakwahnya Nabiullah Nuh. Kemudian pulang diajak mau mendengar, oh kami kada paham bahasa pian nih, terlalu tinggi, terlalu banyak hikmah-hikmahnya. Oh macam-macam baik. Mau menangkai ini pen berdakwah lah bisa tuan guru ini ampian namanya tuan guru baik. Buka sekolahan, kerenang sekolahnya. Mohon. Kita ini alhamdulillah umat Nabi Muhammad nih berdakwah di mana-mana ramai orang datangan. Buka sekolahan banyak nang masukan. Luar biasa Pak. Tugin masuknya berduit toh. Zaman Nabiullah Nuh kada berduitan, iya karena masuknya. Iya karena mumpatinya. Ya Allah, jadi apa lagi itulah. Jadi ini bujur-bujur, makanya Nabiullah Nuh itu termasuk daripada Nabi ulul azmi. Orang yang sangat luar biasa kesabarannya. Ini Nabiullah Nuh. Nah, luar biasa. Makanya sini kita katakan juga sebagai Syekhul Anbiya, syekhnya para nabi-nabi. Nah, di sini doa Nabiullah Nuh. Ini kena kita sambung lah. Ya Nabiullah Nuh berdoa sidin Pak. Sampai boleh dikatakan hampir berputus asa sidin berdakwah melihat umatnya ini. Akhirnya doakan sidin sekali sudah. Kada mau juga taat, kada mau doa sidin. Nah makanya jar Nabi Muhammad likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi itu mempunyai doa nang ampuh. Nah, maka para nabi-nabi terdahulu itu sudah dimanfaatkan sidin, sudah dipakai sidin doa nang mustajab itu. Nah, itu makanya kaum Nabiullah Nuh tenggelam. Itu doa sidin ini kena. Ada doa sidin ini kena. Baik di sini doa sidin ini jar ulama tafsir ada yang menyatakan sudah hampir putus harapan untuk mengajak mereka beriman. Qala Nuh Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tajarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tajidiz zalimina illa tabara. Ini doa Nabiullah Nuh. Nah lima berdoa itu ya nang kena di surah Hud sambungannya nang kayak apa Allah menenggelamkan daripada Nabiullah umat Nabiullah Nuh. Nah itu Pak sampai termasuk anak bini sidin. Anak sidin Kan'an naranya. Kemudian bini sidin itu siapanya kedengar bini sidin itu kada beriman juga. Nah di sini artinya bila kita melihat nih, wah itu aja anak tuan guru besar, anak syekh, sekalinya kada jadi tuan guru malah jadi orang biasa. Itu kada aneh, petunjuk dari Allah. Ilmu kada kawa diwariskan. Nang kawa diwariskan itu adalah harta. Jadi jangan kita kan di kampung kan sidin tuh kayak apa aja ceramah kasana kamari kuliling di mana-mana di kia orang anaknya aja kada karuan. Hati-hati biar. Ini Nabiullah Nuh anak bini sini kada beriman Pak. Itu urusan Allah. Nah, aja.